Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Nur Farihatin. Kali ini saya akan mempresentasikan supervisi klinis. Jadi pengertian dari supervisi klinis yaitu merupakan bantuan profesional yang diberikan kepada guru. Jadi bantuan tadi itu berasal dari supervisor, biasanya itu kepala sekolah, berdasarkan kebutuhannya melalui siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan yang cermat, dan pemberian balikan yang secara objektif tentang penampilan pengajaran si guru. Nah, bimbingan yang diberikan di supervisi klinis itu tidak bersifat memerintah, jadi lebih bersifat seperti bantuan atau kemanusiawian. Seorang supervisor memberikan arahan dan bimbingan kepada guru sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang dialami dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya untuk tujuan supervisi klinis yaitu menurut Yuliandini ada 4. Yang pertama, menyediakan umpan balik yang objektif dalam kegiatan belajar mengajar yang fokus pada kesadaran diri dan keterampilan guru saat mengajar. Yang kedua, yaitu mendiagnosis dan memberikan solusi kepada guru tentang masalah pembelajaran yang ada di kelas. Yang ketiga, membantu guru mengembangkan keterampilan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Tujuan yang keempat, membantu guru mengembangkan diri dalam profesi secara mandiri. Selanjutnya yaitu karakteristik supervisi klinis. Nah, untuk ciri-ciri dari supervisi klinis sendiri itu bantuan yang diberikan itu bukan bersifat memerintah, tapi menjalin hubungan yang manusiawi sehingga guru itu merasa nyaman ketika disupervisi, tidak takut. Nah, supervisi klinis ini sendiri juga memiliki ciri bahwa dia itu merupakan inisiatif dari guru sendiri untuk biar disupervisi oleh supervisor. Yang ketiga, satuan tingkah laku mengajar yang dimiliki guru merupakan bantuan yang terintegrasi. Maksudnya yaitu terintegrasi itu adanya kesepakatan antara guru dan supervisor. Nah, untuk perbedaan antara supervisi klinis dan supervisi non klinis bisa dilihat di tabel ya teman-teman. Jadi ada perbedaannya yaitu aspek prakarsanya atau yang menginginkan itu untuk disupervisi. Terus hubungan supervisor dengan guru. Kalau supervisi klinis itu berarti inisiatif dari guru sendiri dan hubungannya itu manusiawi atau tidak menekan. Sedangkan supervisi non klinis itu cenderung lebih direktif atau otoriter. Terus sasaran supervisinya, supervisi klinis itu diajukan oleh guru dengan kebutuhannya dan dikaji sebagai kontrak yang kontinu. Terus yang supervisi non klinis itu lebih sasarannya tuh samar-samar atau sesuai keinginan supervisor. Tujuan supervisi klinis juga itu terbatas atau sesuai dengan kontrak, lain dengan non klinis. Kalau non klinis itu lebih umum dan luas. Terus peran supervisor membimbing analitik dan deskriptif, banyak bertanya untuk membantu guru menganalisis diri. Itu untuk yang peran supervisor supervisi klinis. Sedangkan yang supervisi non klinis tidak. Nah, untuk hasilnya kalau supervisi klinis itu dengan analisis dan interaksi bersama atas data observasi yang sesuai dengan kontrak. Sedangkan yang supervisi non klinis itu masih samar-samar dan kesimpulannya itu berdasarkan supervisor. Sekian dari saya Zulfa Nur Farihatin, nanti akan dilanjutkan oleh presenter kedua Misbahul Khair. Baik, saya Muhammad Misbahul Khair akan menjelaskan mengenai tentang teknik supervisi klinis, yaitu ada 2, yaitu yang pertama teknik perseorangan, yaitu adanya visitation atau kunjungan kelas
yaitu mengamati guru secara langsung untuk melihat bagaimana situasi atau suasana kelas secara keseluruhan. Yang kedua yaitu observation, yaitu mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas. Misalnya pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan guru sudah maksimal atau belum, dan juga yang lainnya. Teknik perseorangan yang ketiga yaitu melakukan interview dari guru melalui wawancara perseorangan apabila supervisor membutuhkan informasi dari seorang guru. Sedangkan teknik yang kedua yaitu teknik kelompok, yaitu dengan adanya meeting, group discussion, dan inversus training. Yang pertama yaitu meeting atau mengadakan pertemuan atau rapat, yaitu kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan tugasnya sebagai rencana yang telah disusunnya, yaitu melakukan rapat dengan guru-guru agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai yang direncanakan. Untuk yang kedua yaitu group discussion atau mengadakan diskusi kelompok, yaitu dilakukan sebagai metode untuk mengumpulkan informasi. Diskusi kelompok juga dapat diselenggarakan dengan mengundang atau mengumpulkan bidang studi jenis atau berlainan jenis sesuai dengan keperluannya. Untuk yang terakhir yaitu inversus training, yaitu mengadakan penataran. Nah, teknik supervisi kali ini yaitu dilakukan melalui penataran yang sudah banyak dilakukan, semisal untuk guru bidang studi tertentu, penataran tentang metodologi pembelajaran, dan juga tentang administrasi pendidikan. Selanjutnya yaitu contoh dalam supervisi klinis, yaitu yang pertama menyusun program tahunan. Dengan menyusun program tahunan seperti program semester dan rencana kegiatan akademik yang berkenaan dengan kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala sekolah di awal tahun pembelajaran. Yang kedua yaitu menyusun jadwal supervisi, yaitu penyusunan jadwal supervisi. Kepala sekolah menyusunnya bersama tim supervisi yang dilaksanakan pada awal tahun. Mungkin cukup itu penjelasan dari kami, yaitu dari Mbak Julfa dan juga saya Muhammad Misbahul Khair. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan atau kurang jelas, monggo bisa dipertanyakan dan bisa didiskusikan secara bersama-sama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.